Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pertemuan hari ini untuk tetap belajar di rumah. Jangan kemana-mana, jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Minggu ini adalah minggu pertemuan ke-9 setelah UTS. Hari ini kita akan mempelajari mengenai angka indeks. Kenapa angka indeks? Kenapa bukan kurva atau kurtosis? Nah, ini karena untuk kurtosis kita sudah mempelajarinya di pertemuan ke-6. Jadi, pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang harga indeks atau angka indeks. Dan untuk angka indeks akan dibagi menjadi dua pertemuan ke-9 dan juga pertemuan ke-10. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya akan selalu memberikan video pembelajaran seperti ini. Kenapa? Agar kalian memiliki waktu yang lebih efisien, bisa juga dipelajari ulang, nanti juga bisa menghemat kuota kalian ya. Nah, ini kemarin soalnya banyak banget yang bilang ke saya kalau pakai Meet terlalu lama atau video conference terlalu lama, nanti kuotanya akan cepat berkurang. Makanya nanti saya akan pakai Google Meet untuk sesi diskusi saja dan juga buat absensi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan seputar materi hari ini, kalian bisa tanyakan nanti di sesi tanya jawab. Setelah ini saya akan berikan link Google Meet setelah dipelajari sekitar 30 menit sebelum sesi ini berakhir, sebelum perkuliahan berakhir, saya akan kasih linknya, kalian bisa join di situ. Nanti saya akan absen dan juga saya akan buka diskusi atau hal-hal yang akan kalian tanyain, yang didiskusiin sama saya, boleh ditanyain langsung di dalam video conference tersebut. Langsung saja, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai angka indeks tadi ya. Oke. Angka indeks merupakan ukuran statistika yang biasa digunakan untuk membandingkan suatu nilai-nilai dari variabel yang sama. Nilai tersebut dapat berwujud nilai tunggal maupun kumpulan nilai-nilai yang berurutan. Perbandingan itu sebenarnya bersatuan persen, tetapi di dalam praktek satuan persen jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Dan nilai variabel yang dibandingkan biasanya adalah nilai-nilai yang berbeda waktu. Jadi angka indeks ini biasanya digunakan untuk membandingkan antar variabel yang sama dari tahun yang berbeda atau time series, runtutan tahun yang berbeda. Tapi ada juga yang menggunakan perhitungan angka indeks ini untuk variabel yang berbeda dengan tahun yang berbeda pula. Ini adalah contoh soal untuk mencari angka indeks. Seorang ibu RT untuk mendapatkan per kilogram beras di tahun 2003 harus mengeluarkan uang sebanyak Rp2.500. Sedangkan di tahun 2005 untuk mendapatkan beras yang sama harus mengeluarkan uang sebesar Rp3.500. Apabila kita membandingkan dua harga beras di tahun 2005 dengan 2003, akan kita dapatkan angka indeks sebagai berikut. Nah, ini sebelumnya nih, yang tadi saya bilang, angka indeks adalah untuk membandingkan antar variabel ataupun dengan variabel yang sama dan dengan runtut tahun yang berbeda. Di soal yang ini nih, tahunnya adalah 2003 dan 2005. Kita akan cari angka indeksnya nih untuk mengetahui peningkatan atau penurunan antara variabel 1 atau tahun pertama dan tahun yang selanjutnya. Di sini kita mencari di tahun 2005. 2005 nih kita pengen tahu dia naik berapa persen dari tahun 2003 tadi harga berasnya. Berarti kita cari, yang dicari adalah tahun yang kita cari adalah tahun 2005. Oleh karena itu yang dijadikan tahun yang dicari adalah yang dijadikan pembagi adalah tahun dasar di tahun 2003 tadi ya, 2003. Nah, tahun dasarnya adalah 2003, yang dicari adalah tahun 2005, maka harga beras di tahun 2005 dibagi dengan harga beras di tahun 2003 dikalikan dengan 100%. Nah, 2005, ya benar, 2005 itu tahun 2005 itu harga per kilogram beras itu adalah 3.500 dibagi dengan harga tahun 2003 sebesar
2.500 dikalikan dengan 100%, dapatlah hasil 140%. Jadi, ini harga beras pada tahun 2005 dibanding harga 2003 itu adalah lebih tinggi dan mengalami kenaikan sebesar 40% dari harga tahun 2003. Oke, sampai sini saya rasa nggak ada kesulitan ya, kita lanjut lagi. Ini contoh yang kedua. Ada impor gabungan barang ekonomi dalam jutaan US dollar tahun 2007 adalah 12.370,3 dan meningkat pada tahun 2008 menjadi 13.248,5. Apabila kita bandingkan akan didapatkan angka indeks sebesar, tadi adalah yang dicari adalah tahun 2008 nih, tahun dasarnya ada 2007. Baik, kita cari tahun 2008 dengan tahun dasar 2007, maka kita akan membagi nilai impor gabungan barang ekonomi di tahun 2008 dibagi dengan tahun 2007 dikalikan dengan 100%. Jadi tadi nilai impor gabungannya sebesar 13.248,5 dibagi dengan 12.370,3 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 107,09%. Ini adalah angka indeksnya. Dan kalau ditanya berarti mengalami kenaikan atau mengalami penurunan nih dari 2007 dibandingkan 2008, berarti jawabannya adalah impor gabungan barang ekonomi mengalami peningkatan sebesar 7,09%. Angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan rangkaian nilai dari suatu variabel comparison in series sering kita jumpai dalam praktek yang salah satu bentuknya dapat dilihat pada contoh berikut ini. Nah, tadi kan cuma ada dua ya, 2003 dengan 2005. Bandingin datanya cuma ada dua nih, 2003 dengan 2005, terus 2007 dengan 2008. Tadi ya sebelumnya tuh tahun berapa? Ya, 2007 dengan 2008. Nah, sekarang nih gimana kalau tahunnya yang akan dibandingkan banyak? Jadi bukan cuma 2 tahun aja, kita mau comparison atau membandingkan antar tahun. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini ada nih dari tahun 1993 sampai dengan 2001. Ini adalah data penjualan dari tahun 1993 sampai dengan 2001. Diketahui nih jumlah penjualannya tahun 1993 adalah 3.385 sampai dengan 2001 ada 12.241. Nah, di sini kalau kita mau hitung angka indeks, kita harus tahu dulu tahun dasarnya tahun berapa. Tahun yang untuk dijadikan perbandingan atau tahun dasar itu tahun berapa. Kita mau lihat peningkatan atau penurunan penjualan berdasarkan tahun berapa. Jadi kita harus tentukan dulu tahun dasarnya. Nah, dalam soal ini, dalam tabel ini, tahun dasarnya adalah sudah ditentukan, adalah tahun 1996 dengan jumlah penjualan 7.121. Jadi, semua persentase atau semua angka indeks itu adalah dengan tahun dasar di tahun 1996. Jadi, mengacu persentasenya atau perhitungannya didasari atau dibandingkan di comparison dengan tahun 1996. Contohnya, di tahun 1993 jumlah penjualan 3.385. Saya mau tahu nih, berapakah comparison atau perbandingan penjualan di tahun 1993 dengan tahun dasar tadi di tahun 1996. Jadi jawabannya sama kayak tadi. Harga yang penjualan yang ditanyakan dibandingkan dengan tahun dasar atau penjualan pada tahun dasar tersebut dikalikan dengan 100%. Jadi 3.385 dibandingkan dengan 7.121 dikalikan dengan 100%. Hasilnya 47,54. Begitu seterusnya dengan tahun dasar 7.121. Contohnya lagi di tahun 1998 nih, 1998. Semua tahun dasar tadi saya bilang mengacu pada tahun penjualan 1996 ya, sebesar 7.121. Tahun 98, jumlah penjualannya adalah 7.569. Berarti kita mau tahu nih, berapakah tahun persentase perbandingan dibandingkan dengan tahun dasar 1996. Kita sama hitung 7.569 dibagi 7.121
dikali dengan 100%. Jadi ketika datanya itu adalah comparison dan seriesnya cukup banyak, itu pasti data tersebut memiliki tahun dasar. Tahun dasar yang dijadikan patokan atau dasar untuk perhitungan tahun-tahun yang lainnya. Itu pasti ada. Jadi kita menghitungnya dari tahun dasarnya tahun 96 di sini. Semuanya pakai dibandingkan dengan 7.121. Kalau dilihat di sini, pada tahun 93 contohnya, tahun 1993, nilai angka indeks adalah 47,54%. Ini persen karena dikali 100%. 47,54% dibanding dengan tahun 1996. Berarti mengalami kenaikan ya ini ya, dari sebelumnya, dari tahun 93 ke 96. Terus gimana kalau misalkan tahun 2001? Tahun 2001 jelas mengalami peningkatan kalau dibandingkan dengan penjualan di tahun 1996. Ya, jadi begitu cara bacanya. Jadi kalau misalkan tahun dasar sudah diketahui, pasti diketahui untuk meng-compare atau membandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Nah, ini artinya perkembangan jumlah penjualan barang impor dan lokal tahun 1993 hingga tahun 2001 selama 9 tahun mengalami satu kali penurunan, yaitu pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Itu sebesar 14,21%. Coba kita lihat. Dari tahun 93 sampai dengan tahun 2001. Coba. 93 sampai dengan tahun 2001. Berarti berapa tahun nih tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun ya. 9 tahun tadi ya. 93 sampai 2001 mengalami penurunan di tahun 97 dan 98 kita lihat. Benar ya? Ini di tahun 1997 mengalami penurunan nih Pak dibandingkan dengan tahun 1998. Persentasenya menurun nih dari 120% ke 106%. Kenapa menurun ya? Karena penjualannya pun menurun nih. Penjualannya menurun. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 96 dibandingkan dengan 98 tetap meningkat penjualannya. Tapi kalau kita lihat di sini penjualannya sangat sedikit meningkatnya dalam 2 tahun, hanya 6%. Nah, kalau dilihat dari ukuran waktu, selama tiap tahun kan harusnya naik nih, harusnya naik penjualannya. Tapi di tahun 97 ke 98 dia mengalami penurunan penjualan. Dan juga mengalami penurunan persentase penjualan. Oke. Dan setelah tahun 98 selalu meningkat berturut-turut, yaitu 35%, 22,09%, dan 7,92%. Bisa dilihat dari tabel juga dari tahun 98, 99, 98 ke 99, 99 ke 2000, terus meningkat sampai dengan tahun 2001. Oke. Begitu penjabarannya untuk angka indeks ya, jadi meng-compare atau membandingkan sebuah variabel, kalau dalam hal ini adalah penjualan, dibandingkan dari tahun dasar ke tahun-tahun yang lainnya, atau membandingkan dari tahun yang satu ke tahun yang berikutnya, atau tahun yang dijadikan pembanding ke tahun berikutnya. Oke. Angka indeks di sini bukan hanya digunakan untuk membandingkan nilai-nilai sebuah variabel aja. Kalau tadi kan variabelnya satu-satu, ada variabel penjualan, terus tadi sebelumnya ada variabel apa tuh tadi yang jadi cuma satu variabel aja gitu, variabel penjualan, sebelumnya ada variabel nih. Oh, ini per kilogram beras, variabelnya beras, barang yang mau dibandingkan adalah beras, terus ini membandingkan adalah penjualan. Sekarang angka indeks ini bukan hanya digunakan untuk membandingkan nilai-nilai yang sama, misalkan beras dengan beras, penjualan dengan penjualan. Nah, ini bisa dibandingkan dengan angka indeks bisa digunakan untuk beberapa variabel dan beberapa rentetan tahun yang berbeda. Misalnya nih ada contohnya tabelnya adalah membandingkan harga rata-rata dari tahun 2002 ke 2003 dengan bahan-bahannya variabelnya ada 4 nih, ada beras, gula, ikan asin, sama susu. Nah ini sebenarnya variabel tuh jenis data lah ya, beras, gula, ikan asin, sama susu. Kita lihat caranya. Maka angka indeks harga 4 bahan pangan tahun 2003 yang dibandingkan dengan harga 4 bahan tahun 2002 adalah caranya sama nih, 44.250. Kita jumlahin dulu semua variabelnya dijadiin satu dulu. Karena kita mau membandingkan semuanya, kita
harus jumlahkan semua variabelnya, kecuali kita mau satu-satu. Bisa juga beras sendiri, kita mau tahu nih perbandingan beras 2002 ke 2003 berapa, perbandingan gula kita mau tahu angka indeksnya berapa, perbandingan ikan asin kita mau tahu harga angka indeksnya berapa. Nah ini bisa kalau mau dicari satu-satu pun, tergantung. Tapi kalau misalkan mau dicari sekaligus, berapakah angka indeks untuk semua macam bahan. Nanti kita jumlahkan dulu semuanya per tahun. 2002 dijumlahin hasilnya 38.000, 2003 44.250. Maka kita bandingkan 44.250 dibanding dengan dasarnya tadi sebelumnya, harga sebelumnya 38.000 dikali dengan 100%, hasilnya 116,44%. Artinya dari tahun 2002 ke 2003 harga bahan makanan pokok tadi seperti beras, gula dan lainnya itu adalah mengalami peningkatan sebesar 16,44%. Oke, sampai di situ materi untuk pertemuan kita yang ke-9. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan lagi masih dengan materi yang sama, K-Index, tapi lanjutannya dari yang hari ini. Nanti ada tugas di file assignment di dalam e-learning, kalian bisa kerjakan. Tolong jangan copy paste, kalau bentuknya Excel, nanti bisa di-upload di sana juga. Saya sudah sediakan folder tugasnya, bisa langsung di-upload di sana. Dan kalau ada yang pertanyaan mengenai materi hari ini, nanti saya buka sesi tanya jawab 30 menit sebelum perkuliahan, sekitar ya, nanti saya kasih linknya ya, sekitar 30 sampai 40 menit sebelum perkuliahan berakhir. Oke, sampai ketemu nanti di video conference untuk absensi dan juga kita lanjutkan untuk diskusi. Terima kasih.